Keuangan keluarga umumnya dikelola oleh para istri. Lantas, bagaimanakah peran suami dalam keuangan keluarga? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Pak Chandra. Pak Legowo, ini biasanya tiap rumah tangga memiliki cara berbeda-beda ini dalam pengelolaan keuangannya. Namun biasanya pengelolaan keuangan ini dipegang oleh para istri. Nah, sebenarnya peranan apa yang bisa dilakukan oleh para suami dalam hal ini? Istri adalah menteri keuangannya gitu ya. Jadi memang ada persepsi masyarakat bahwa biasanya suami adalah yang mencari nafkah, kemudian istri yang mengurus rumah tangga sekaligus menjadi menteri keuangannya. Tapi saat ini kelihatannya zaman sudah berubah gitu ya. Suami istri biasanya juga bekerja yang saat ini gitu. Dua-duanya berperan menjadi sumber penghasilan. Nah sekarang bagaimana peran masing-masing? Apakah peran istri masih tetap menjadi ibu rumah tangga yang mengurus menjadi menteri keuangan? Atau sebetulnya fungsi Menteri Keuangan ini bisa di-sharing atau bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau saya cenderung urusan keuangan yang sensitif ini, peran suami dan istri ini dua-duanya harus diberi tanggung jawab masing-masing secara terbuka dan masing-masing saling percaya, itu sih Pak. Oke, barangkali bisa diberikan semacam contoh konkretnya ini Pak, paling tidak implementasinya dalam perencanaan pengelolaan keuangan di keluarga bagaimana? Iya, kalau saya tugas suami adalah membuat suasana, membuat iklim diskusi atau komunikasi di keluarga ini harus transparan, harus terbuka, termasuk dalam hal keuangan. Jadi suami sebagai kepala keluarga harus memimpin pembicaraan, diskusi mengenai yuk kita rencana mau apa yuk ke depan, ayo kita bermimpi 5 tahun lagi mau kemana, 10 tahun lagi kita mau punya anak berapa, anaknya mau sekolah di mana, mau pensiun di mana. Pembicaraan itu harus dilakukan secara bersama dan menjadi kesepakatan. Kalau udah jadi kesepakatan, dibuat rencana dan coba direalisasikan. Itu sih harusnya. Jadi tidak spesifik suami itu harus yang membuat pencatatan atau istri dan sebagainya. Ya. Oke, itu kan untuk di masa depannya bagaimana. Tapi biasanya ini Pak, dalam sebuah rumah tangga ada juga loh istri yang memberi jatah uang harian untuk suami dan tidak mau ini suami tahu berapa besar dana yang sudah berhasil dikumpulkan. Nah, kiranya apa yang sebaiknya dilakukan oleh para suami kalau begini? Kalau saya sih itu suami yang beruntung karena biasanya suami yang diberi jatah itu adalah dia sulit untuk hirup irit. Jadi kepengen belanja dan sebagainya. Jadi dengan dijatahin oleh istri itu dia menjadi lebih irit. Tapi kalau menurut saya peran kontrol ini harusnya dua belah pihak. Jadi istri mengontrol keuangan suami, suami juga mengingatkan istri kalau tidak sesuai dengan budget pengeluarannya. Jadi dua-duanya berfungsi sebagai sebagai controller untuk pasangannya dan mengingatkan kalau yang satu sedang khilaf, yang satu harus insyaf gitu. Dua-duanya saling mengingatkan supaya tujuan keuangan, tujuan keluarga yang semula sudah direncanakan itu harus sama-sama tercapai. Oke, kalau ternyata pada keadaan tertentu mereka berdua sama-sama khilaf ini Pak, apakah itu pada satu titik di mana suami dan istri harus bertemu dengan perencana keuangan atau bagaimana saran dari Bapak? Jadi memang dari survei kami di Manulife itu menunjukkan memang sebagian besar keluarga kita masih melakukan perencanaan keluarga dengan cara yang salah dan kemudian timbul penyesalan. Dan kalau mau membuat perencanaan yang lebih baik dan merasa bahwa diri kita tidak cukup pandai, tidak cukup bijak dalam mengelola keuangan, kenapa kita tidak mencari atau bertanya pada yang ahli? Banyak kok ahli-ahli finansial yang bisa kita hubungi. Di website sekarang juga di internet juga banyak sekali jasa-jasa yang bisa memberikan bantuan untuk perencanaan keuangan. Baiklah, sebagai penutup adakah saran terutama bagi para suami ini Pak Legowo supaya pengelolaan keuangan rumah tangganya bisa menjadi lebih baik lagi? Ya, para suami saya sangat mengharapkan untuk mengambil kontrol. Jadi take control jangan kemudian bukan berarti kemudian acuh, tapi juga bukan berarti kemudian menjadi otoriter dalam urusan keuangan. Take control dalam arti sebagai leader memimpin keluarganya, mencoba mendiskusikan, transparansi apa adanya dan mencari solusi untuk keuangan masa depannya seperti apa. Jadi keterbukaan dan take control sih. Baiklah, Pak Legowo terima kasih banyak ya Pak atas kehadiran dan informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh